gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada. Pada video kali ini gue akan sedikit menceritakan di mana fase Rasulullah SAW pada awal disusui oleh ibu susuannya hingga beranjak 2 tahun sampai 4 tahun. Oke, kepada manusia-manusia akhir zaman, terima kasih telah mengunjungi channel Samun Official. Dan jika ada kebermanfaatan, jika ada yang bisa diambil dari channel ini, maka bisa di-subscribe dan di-share kepada rekan-rekan, teman-teman, kolega sekalian. Untuk apa? Untuk agar kita semua bisa lebih tahu dan lebih mengenal tentang siapa Nabi Muhammad, siapa makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Baik, langsung aja masuk ke awal kisah di mana fase Rasulullah SAW disusui oleh ibu susuannya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Di kalangan bangsa Arab itu pada zaman dahulu ada tradisi yang biasa, tradisi ini disebut dengan ibu susuan, atau jika seseorang melahirkan bayi, maka bayi tersebut kebanyakan penduduk kota pada bangsa Arab pada zaman itu biasa disusui oleh penduduk desa atau wanita-wanita desa. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Pada awal kelahirannya Nabi Muhammad SAW, yang pertama disusui oleh budaknya Abu Lahab. Setelah itu Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah dari wanita dari perkampungan Bani Sa'ad. Awal mula ceritanya seperti ini. Dikisahkan dari beberapa riwayat bahwa dari perkampungan Bani As'ad itu ada sekelompok wanita yang sudah terbiasa mencari pekerjaan dengan menyusui bayi-bayi yang baru lahir di daerah kota pada bangsa Arab. Pada saat itu ada segerombolan wanita-wanita yang datang ke Mekah untuk mencari anak, mencari penghasilan dari anak susuannya itu. Banyak anak yang disusui oleh wanita-wanita dari Bani As'ad sudah mendapatkan bayi-bayi untuk disusuinya. Sedangkan wanita yang satunya lagi, yaitu Halimah binti Abu Zu'aib, belum mendapatkan bayi susuannya. Sedangkan teman-teman yang lainnya sudah mendapatkan bayi susuannya. Tapi Halimatus Sa'diyah atau Halimah binti Abu Zu'aib belum mendapatkannya. Karena apa? Karena melihat kondisi keliling-keliling kota Mekah itu banyak anak. Salah satunya Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk anak yang yatim. Karena motivasi wanita-wanita yang datang ke kota Mekah untuk mencari susuannya tidak bukan hanya untuk mencari sampingan atau mencari pekerjaan agar mana bisa mendapatkan upah dari susuannya tersebut. Sedangkan Halimatus Sa'diyah belum mendapatkan bayi susuannya. Halimatus Sa'diyah berbicara kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku tidak sudi, aku tidak rela pulang ke kampungku sedangkan aku belum membawa bayi susuanku. Sedangkan teman-temanku yang lainnya sudah menggendong, bahkan sudah bahagia mendapatkan bayi susuannya. Apakah aku harus mengambil anak yatim tersebut?" Yaitu Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh suaminya, "Silahkan wahai istriku, semoga engkau dengan menyusui mengambil anak tersebut yang yatim, yang diurus oleh ibu dan kakeknya itu, semoga engkau mendapatkan keberkahan di dalamnya."
Halimatus Sa'diyah pun bergegas ke rumah anak yatim itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan hati yang yakin, dengan kesungguhan hati, Halimatus Sa'diyah mengambil dan menyusuinya hingga 2 tahun. Sampainya di jalan, dalam perjalanan pulang ke kampungnya, yaitu kabilah Bani Sa'ad, Nabi Muhammad SAW sudah mengeluarkan atau sudah mencirikan bahwa beliau itu adalah calon yang akan kelak diutus menjadi seorang rasul. Beliau membawa keberkahan kepada keluarga tersebut, yang mana dalam rombongan itu terdapat keluarga-keluarga atau wanita-wanita dan suaminya membawa seekor unta, keledai, dan hewan-hewan yang bisa digunakan jasa tenaganya. Pada waktu itu kambing-kambing, unta-unta pada kehausan, karena di daerah perkampungan Bani Sa'ad itu terkenal dengan ketanusannya atau dengan keringnya padang pasir tersebut. Tetapi karena mereka mengambil makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, beliau mendapatkan keberkahannya, yaitu terkhusus kepada keluarga Halimatus Sa'diyah atau Halimah binti Zu'aib. Halimah binti Zu'aib, yang mana ketika kambing-kambing yang lain, unta-unta yang lain haus, kelaparan, tidak mengeluarkan susu setetes pun, tapi kambing, keledai, untanya keluarga Halimah Sa'diyah itu airnya sangat deras, airnya bisa mengenyangkan satu keluarga, dan yang mana air tersebut bisa mengenyangkan Halimatus Sa'diyah agar bisa menyusui bayi-bayinya, khususnya Nabi Muhammad. Wanita-wanita rekan-rekan sekelompoknya itu pada heran, "Wahai Halimah, mengapa hanya kambing untamu yang sangat lancar, sangat deras air susunya, padahal kami semua sama rata, kami kelaparan, kami unta kami kehausan, mengapa unta dan kambingmu sangat deras mengeluarkan air susunya?" Halimatus Sa'diyah sangat keheranan, tidak bisa berkata satu patah pun atas pertanyaan tersebut. Sesampainya di perkampungan Bani Sa'ad, hari demi hari berjalan demi waktu, jam demi jam, hari demi hari, minggu, bulan-bulan, tahun demi tahun berjalan, hingga pada akhirnya genap 2 tahun, yang mana muncullah rasa kecurigaan dari warga-warga di daerah tersebut. Kalau bahasa kita aja mah, coba selidiki yang mengembalakan kambing dari keluarga Al-Haris atau keluarga Halimatus Sa'diyah itu. Apakah ada makanan yang berbeda? Apakah ada obat-obatan yang dimasukkan kepada hewan gembalanya itu untuk menghasilkan susu yang lebih banyak? Ditelusulilah oleh sekelompok atau kalau zaman sekarang bisa dikatakan intelnya. Ada intel yang menelusuri. Setelah ditelusuri, mereka pun heran, dengan penuh keheranan, sesungguhnya ada apa ini? Kambingnya diberi makan sama, porsinya sama, lingkungannya sama, apa-apa pun sama, tapi menghasilkan sesuatu yang berbeda dari kambing, unta, keledai yang keluarga Halimatus Sa'diyah. Mungkin di situ sudah kelihatan bahwa semenjak kedatangannya Nabi Muhammad SAW kepada keluarga tersebut telah memunculkan banyak keberkahan, kemudian banyak keistimewaan yang didapatkan oleh keluarga Al-Haris atau keluarga Halimatus Sa'diyah tersebut. Setelah 2 tahun disusui oleh Halimah binti Abu Zu'aib, tiba waktunya bayi tersebut atau Nabi Muhammad dikembalikan kepada orang tuanya. Dengan berat hati Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada pangkuan ibunya. Sampainya di kota Mekah, Halimatus Sa'diyah berbicara sejujur-jujurnya, menceritakan hal-hal yang terjadi pada dirinya dan pada suami, umumnya pada keluarga dan lingkungan sekitarnya selama beliau mengurusi Nabi Muhammad SAW. Menceritakan dari tek-tek bengek, titik-titiknya, keistimewaan yang didapatkan ketika beliau bersama keluarga Halimatus Sa'diyah.
Dan pada saat itu juga Halimatul Sa'diyah memelas kepada keluarganya Nabi Muhammad, khususnya kepada ibunya dan kakek paman-pamannya, agar Nabi Muhammad tetap bisa tinggal bersamanya di kabilah Bani Sa'ad, di perkampungan Bani Sa'ad. Dengan penuh keyakinan, beliau terus memohon kepada keluarga Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad masih bisa tinggal bersamanya di kampung Bani Sa'ad, dengan dalih bahwa ditakutkan Nabi Muhammad terjangkit penyakit yang menular. Pada saat itu juga Nabi Muhammad dari awal disusui hingga beranjak 2 tahun, Nabi Muhammad tumbuh dengan sempurna. Nabi Muhammad tumbuh dengan badan yang ideal, dengan fisik yang kuat, bahasa yang mulai fasih, dan Nabi Muhammad jarang terjangkit penyakit menular. Dengan tubuh yang kekar, dengan bahasa lidah yang fasih dalam mengucapkan bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW tumbuh dengan perkasa, tumbuh dengan kuat. Pada waktu 3 atau 4 tahun, beberapa ulama mengatakan di antara 3 dan 4 tahun, Nabi Muhammad SAW ketika bermain dengan sahabat-sahabatnya, bermain dengan teman-temannya di perkampungan Bani Sa'ad, beliau didatangi oleh malaikat Jibril, yang mana dikisahkan malaikat Jibril ini ingin memperbaharui hatinya, jantungnya, agar kelak tidak bisa disusupi oleh rayuan setan, iblis, dan siasat-siasat lainnya. Ketika Nabi Muhammad bermain di daerah itu, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia, dan Nabi Muhammad direbahkan di atas tanah atau ditidurkan, digorerkan kalau mencari sudah nama, direbahkan di atas tanah, lalu dibelah dadanya, diambil jantungnya, dan diperbaharui, disucikan kembali. Bukan berarti Nabi Muhammad sebelumnya kotor, tapi Nabi Muhammad disucikan, diperbaharui kembali hatinya, agar apa? Agar tidak bisa disusupi hatinya, jantungnya oleh siasat setan, jin, iblis, atau hal-hal buruk lainnya. Teman-temannya pun berlarian kaget dan menemui ibu susunya. "Wahai ibu, wahai umi, Muhammad telah diculik. Nabi Muhammad telah dibunuh oleh seseorang yang tidak kami kenal." Sesampainya itu, malaikat Jibril kembali memasukkan jantungnya, dan yang tadi dicuci, mohon maaf ketinggalan nih, dicuci oleh malaikat Jibril menggunakan air jam-jam dalam baskom emas yang diambil dari surga. Setelah dicuci, diperbaharui, dan ditempatkan di tempatnya yang semula. Anak-anak berdatangan ramai dengan ibu susuannya. "Itu Muhammad tergeletak di atas tanah, telah dibunuh oleh seseorang yang tidak kami kenal." Setelah diperiksa keadaan Nabi Muhammad dan dicek bagian dadanya, beberapa riwayat mengatakan ada bekas jahitan di dalam badannya, namun beberapa juga mengatakan kembali utuh seperti normal. Dan Nabi Muhammad setelah itu siuman, bangun, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nabi Muhammad sehat kembali, bermain riang kembali, dan tertawa bersama teman-temannya. Mungkin pada video kali ini gue sedikit menceritakan tentang tadi, pertama ibu susuannya Nabi Muhammad, dan bagaimana Nabi Muhammad tumbuh di perkampungan Bani Sa'ad. Bisa diambil kesimpulannya bahwa ibu susuannya yang pertama itu Nabi Muhammad adalah dari seorang budak Abu Lahab, yang kedua dilanjut oleh wanita yang bernama Halimah binti Abu Zuaid atau yang biasa dikenal Halimah binti Sa'diyah, hingga umur beliau 4 tahun, 3-4 tahun menurut beberapa pandangan para ulama. Setelah itu beliau dikembalikan kepada ibunda tercintanya di kota Mekah, dan kepada kakek dan paman-pamannya. Mungkin segitu dulu yang bisa gue sampaikan pada video ini. Jika mana ada kesalahan pengucapan atau apapun dalam perkataan gue, bisa dikoreksi di kolom komentar atau beri saran masukan yang lainnya. Bisa di IG atau kirim email kepada saya. Jika ada manfaat, bisa di-share dan di-subscribe channel ini
Semoga kita bisa lebih mengenal siapa Nabi Muhammad dan siapa pemimpin sejati yang pernah tercipta, dan siapa manusia tersempurna yang pernah diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Yang terakhir, gua Farid, dan salam kepada teman-teman sekalian, manusia-manusia akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.